Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nabi Rosan Nugroho dari kelas TI 4602. Pada video kali ini saya akan bahas sistem dan mekanisme baterai mobil listrik. Sebelumnya, apa itu mobil listrik? Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagian tenaga digerakkan secara elektrikal. Sumber energi listrik pada mobil yang baterai, yaitu baterai mobil listrik yang diisi ulang. Energi mekanik yang dihasilkan dari baterai tersebut mampu menggerakkan motor listrik sehingga kendaraan bisa berjalan. Inovasi kendaraan ini sebelumnya sudah diperkenalkan pada abad 19 hingga awal abad 20. Sebab dalam sejarahnya mobil listrik pertama kali diproduksi sekitar tahun 1880. Namun kalah saing dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar karena tergolong lebih murah untuk diproduksi secara massal sehingga lebih cepat populer. Selanjutnya itu komponen mobil listrik. Yang pertama itu adalah baterai mobil listrik. Secara umum, mobil listrik mengandalkan baterai sebagai daya penggerak utama. Baterai mobil listrik dibuat dalam bentuk yang kuat dan kokoh dan fungsinya adalah sebagai sistem penyimpan energi listrik searah atau DC. Perlu diingat, baterai hanya berfungsi sebagai sumber daya untuk sistem penggerak pada mobil listrik. Sementara itu, energi listrik untuk komponen-komponen kelistrikan seperti lampu dan semacamnya masih disokong oleh aki. Yang kedua yaitu power inverter. Komponen mobil listrik terpenting adalah power inverter atau inverter daya. Power inverter adalah komponen pengkonversi atau pengubah arus searah DC pada baterai menjadi arus bolak-balik atau AC. Lalu kemudian arus bolak-balik ini dipergunakan oleh motor traksi. Selain itu, inverter memiliki fungsi lain yaitu mengubah arus AC yaitu bolak-balik saat pengereman regeneratif menjadi arus DC yaitu arah. Untuk kemudian dipakai mengisi atau recharging baterai, inverter yang terpasang pada beberapa mobil adalah kategori bidirectional inverter. Yang ketiga yaitu motor traksi. Komponen motor traksi tujuan akhir dari arus listrik dari baterai. Dalam satu mobil, biasanya memiliki satu atau lebih motor traksi untuk memutar roda mobil. Jika diibaratkan, motor traksi itu sama seperti dinamo yang menggerakkan roda mobil. Fungsinya untuk mengubah daya listrik menjadi daya kinetik melalui proses interaksi antara elektromagnetik dengan magnet permanen dalam motor. Dibandingkan dengan mesin pembakaran konvensional, tentunya motor traksi lebih efisien dalam hal energi yang dihasilkan. Ini karena mesin pembakaran konvensional juga menghasilkan energi panas. Jadinya daya dari pembakaran bensin dalam mesin tidak sepenuhnya menjadi energi kinetik. Yang terakhir itu charger mobil listrik. Pasti setiap mobil listrik itu ada charger, yaitu komponen ini merupakan pendukung untuk mobil listrik. Sesuai namanya, fungsinya ya adalah untuk mengisi ulang daya listrik di dalam baterai mobil listrik menggunakan sumber listrik eksternal seperti jaringan listrik PLN. Cara kerjanya sama seperti mengisi daya pada HP kita atau laptop kita. Arus listrik AC searah, jaringan PLN diubah menjadi arus DC bolak-balik yang kemudian diisi dalam baterai. Nah, selanjutnya, komponen mobil listrik berdasarkan jenisnya. Jadi jenis mobil listrik itu ada banyak ya. Yang pertama itu baterai electric vehicle atau singkat BEV. Mobil jenis ini beroperasi sepenuhnya menggunakan listrik dari baterai. Jadi ini mobilnya gunakan baterai saja, tidak bisa menggunakan bensin. Jadi tidak ada mesin pembakaran di dalam. Listrik disimpan dalam battery pack. Pengisian daya dengan menghubungkan baterai ke sumber listrik eksternal. Daya listrik dikonversi dari DC ke AC untuk menjalankan motor. Pedal akselerator mengirim sinyal ke kontrol modul untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan mengubah frekuensi daya AC dari inverter ke motor. Mobil listrik jenis ini ada banyak. Contohnya itu Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3, BMW i3, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq 5, dan lain-lain. Dan jenis mobil listrik selanjutnya itu hybrid electric vehicle atau disingkat HEV. Mobil listrik jenis HEV ini memiliki dua, bisa bensin dan listrik, yaitu mesin pembakarannya dalam dan mobil traksi. Mesin pembakaran dalam mendapatkan daya bensin, sedangkan motor mendapatkan daya dari baterai. Keduanya dapat memutar transmisi penggerakan roda pada saat bersamaan.
Keunikan dari HIV adalah baterainya hanya terisi oleh oleh karena putaran mesin, gerakan roda atau kombinasinya. Ketika pengereman, motor traksi berubah menjadi generator yang mengisi daya listrik ke baterai. Mobil listrik jenis HIV tidak mempunyai charging port, sehingga baterainya tidak dapat diisi ulang secara eksternal. Beberapa contoh mobil listrik ini adalah Honda Civic Hybrid, Toyota CHR Hybrid, Toyota Camry Hybrid, dan lainnya. Selanjutnya yaitu mobil listrik jenis plug-in hybrid electric vehicle atau disingkat PHEV. Mobil PHEV sama dengan HEV memiliki dua sistem penggerak, mesin pembakaran dalam dan motor traksi, tapi pada mobil PHEV terdapat charge port sehingga baterai dapat diisi ulang menggunakan listrik eksternal. Biasanya mobil berteknologi PHEV dapat beroperasi dalam dua mode. Pertama, mode listrik di mana penggerakan mobil menggunakan motor listrik sepenuhnya. Kedua, mode hybrid, mesin dan motor bekerja bersamaan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa pabrik yang sudah memasarkan mobil dengan teknologi PHEV, antara lain Toyota Prius PHEV dan Mitsubishi Outlander PHEV. Selanjutnya, mobil mobil jenis keempat yaitu Fuel Cell Electric Vehicle atau disingkat FCEV. FCEV menggunakan hidrogen sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik dari sistem fuel cell. Pada mobil terdapat tangki untuk menampung hidrogen dan cara kerjanya hampir mirip dengan mobil listrik HEV, yaitu hidrogen disalurkan ke sistem fuel cell, kemudian energi kimianya dikonversi menjadi energi listrik untuk memperdaya motor listrik serta mengisi daya baterai. Mobil listrik jenis FCEV masih jarang ditemukan di Indonesia. Contohnya contoh mobil yang menggunakan fuel cell ada Toyota Mirai, Hyundai Tucson FCEV, Honda Clarity Fuel Cell, and Hyundai Nexo. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerja mobil listrik. Cara kerja mobil listrik golong praktis. Energi yang bersumber pada baterai akan dialirkan untuk menggerakkan roda mobil. Artinya, sebelum berkendara, pengemudi harus memastikan listrik pada baterai memadai. Secara ringkas, cara kerja mobil listrik melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ketika pedal gas mobil ditekan, controller akan mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter. Yang kedua, selanjutnya inverter mengalirkan energi listrik ke motor penggerak mobil listrik sesuai dengan tekanan pedal. Yang ketiga, setelah itu traksi listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar roda. Yang keempat, putaran rotor pada motor bergerak mobil listrik akan menggerakkan transmisi untuk menggerakkan mobil. Dan ini sumber jurnal dan referensi dari materi sistem dan mekanisme mobil listrik. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.